Wasadisu dan adapun yang keenam dari 12 syarat i'adah. Temu semua. Sudah semua? Belum. Wasadisu dan adapun yang keenam dari 12 syarat-syarat i'adah, antaqa'a fil waqti, yaitu bahwa jatuh oleh sholat itu pada waktunya, walau rakaatan fihi, sekalipun yaitu satu rakaat fihi di dalam waktu, alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wasabi'u an yanwiyal imamul imamata kal jumu'ati, dan adapun yang ketujuh yaitu bahwa niat oleh si imam al-imamata, akan menjadi imam, kal jum'ati, seperti sholat Jumat. Wasaminu an tu'ada ma'aman yara jawazal i'anati au nadbah, dan adapun yang kedelapan yaitu bahwa diulang sholat itu bersama orang yang meyakini akan kebolehan i'adah atau kesunatan i'adah. Fakharaja law kana al-imamul mu'idu syafi'iyyan wal ma'mumu hanafiyan au malikiyan, maka keluar oleh apa yang jikalau ada oleh imam yang i'adah yaitu madhab syafi'i dan imamumnya yaitu madhab hanafi atau madhab maliki, li'annahu yara butlana sholati, karena bahwasannya makmum yang madhabnya hanafi atau maliki yaitu berpendapat akan batal sholat, fala qudwata, maka tidak bermakmum. Bikhilafi ma law kana al-muqtadi syafi'iyan khalfa man dzukira fahiya sahihatu, lain halnya barang yang jikalau ada oleh makmum yaitu bermadhab syafi'i di belakang orang yang disebutkan tadi, maka adapun dia sholat sahihatun, yaitu sholatnya sah. Wallahu a'lam deh, biar enggak panjang. Ini ketemu abang kita ini, itu man bilangin halamannya, itu kitab yang tebelnya itu abang. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini kajian fikih kitab Kasyifatus Sajah dalam pembahasan solat-solat yang mana imam wajib niat jadi imam. Jadi saudara, asal peraturannya dalam berjamaah, yang wajib itu adalah makmum. Makmum wajib niat
niat jadi makmum. Kalau enggak niat jadi makmum, sholatnya tidak sah. Adapun imam tidak diwajibkan niat jadi imam. Boleh saja saya ngimamin di al-akhyar, niat saya enggak ngimamin sendiri. Saya sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala enggak mau ngimamin masyarakat al-akhyar. Enggak, niatnya sendiri. Boleh. Cuman ganjarannya satu. Sayanya, saya doang. Karena saya tidak niat jadi imam, tapi sholat sah. Makmum tetap dapat 27. Wong dia niat jadi, saya yang ngimamin enggak niat jadi imam, enggak apa-apa. Sholat makmum sah, sholat kita sah. Cuman makmum dapat 27, saya yang imamin dapat 1, enggak dapat 27. Saya karena enggak niat jadi imam, enggak niat dapat 1. Itu begitu. Nah, ada beberapa macam sholat yang orang yang ngimamin udu niat jadi imam. Ada 4 macam sholat. Yang mana ngimamin udu niat jadi imam. Kalau yang ngimamin kagak niat jadi imam, kagak sah sholat si imam, kagak sah sholat makmum. Sopir masuk jurang, penumpang nggak masuk juga. Begitu. Ada 4 macam sholat. Pertama, sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah karena berjamaahnya fardu ain, maka si imam itu wajib niat jadi imam. Makmum jangan tanya, emang dia mah wajib. Kedua, sholat i'adah. Sholat i'adah. Jadi kita orang udah ngimamin tadi Isya, saya ngimamin di al-akhyar umpama sholat Isya. Selesai serombongan, datang rombongan baru. Saya pengen ngimamin lagi, ngulang sholat saya, tapi sayanya jadi imam. Yang tadi udah dengan jamaah pertama. Biasanya yang model begini masjid pasar atau masjid pinggir jalan yang lalu lalang orang. Jadi serombongan sudah, salam wiridan, datang baru sendiri atau banyak, kita ngimamin lagi, boleh dan gede ganjarannya. Boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Ada orang datang sendiri, tolong nih, gua jadi makmum, lo imam, boleh. Atau jadi imam lagi, jadi 2 kali ngimami, boleh. Dan disuruh oleh Nabi, kalau sholat itu sunat diulang, namanya i'adah. Udah sholat lagi. Jangan kita orang udah sholat
duduk aja depan masjid. Ada temen kita udah sholat, gua mau udah, lu aja, jangan. Kan ada yang model kayak begitu, ada nggak? Di masjid, di musola ini nih. Yang mana orangnya? I'adah, sholat lah, sunnah, mengulang sholat. Sunnah, sholat lagi, namanya i'adah. Udah sholat, sholat lagi. Disebut istilahnya i'adah. Bukan kayak model Jumat yang kemudian orangnya ada 5, lalu kemudian habis sholat Jumat i'adah dohor, lain cerita. Itu memang i'adahnya wajib. Ini mah i'adah sunnat, mengulangnya sunnat. Udah sholat, sholat lagi. Biar gampang begini dah, biar gampang. Ini biar gampang. Ini bisa dipraktekin. I'adah. Sebelumnya kita mau tanya, udah pernah jalanin i'adah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung aja nggak mati dengan corona. Kalau mati yo nggak ngamalin ajaran Nabi. Ini biar gampang bisa kita i'adah. Biar gampang. Nih i'adah. Kita sholat di musola al-akhir. Biasanya lahir tuh laki-laki doang apa ada perempuan? Iya, laki-laki doang. Maka kita pulang ke rumah, kita tanya bini kita, Neng, udah sholat belum? Sholat? Ayo berjamaah. Abang yang jadi imam. Kenapa udah sholat tadi di musola? Ngapa ngimamin? Itu dia ajaran Nabi. Abang belum ngamalin, namanya i'adah. Abang mau i'adah. Jadi lagi juga di musola belum pernah jadi imam. Jadi biar abang juga pernah jadi imam. Alhamdulillah ada corona, jadi imam dulu akhirnya. Begitu. Alhamdulillah. Ini dari musola kita pulang ke rumah ngimamin bini kita. Itu namanya i'adah. Di masjid udah, di rumah juga sunat. Sunat tuh i'adah. Ayo berjamaah. Gitu sama bini. Itu paling gampang i'adah ngamalinnya. Suara apa itu? Kayak makanan. Apa udah aja ngaji dia? Nah, jadi lapar di perut saya. Apa suruh i'adah ini? Jadi saudara, tuh bisa tuh kalau begitu mau gampang. Kita orang sholat di an-nidham, pulang ke rumah ngimamin bini. Ini materi kita. Gitu. Ngimamin bini istri di rumah. Ngimamin. Namanya i'adah. Ada peraturannya. 12 peraturannya. 12 peraturan. Ada 12 peraturan. Lah saya kan kalau diulang dari 1, 2 kan balik lagi ya. Nanti baru 1, 2 habis lagi. Ini kebaca lagi. Jadi saya nggak ulang ya. Diulang juga. Waduh. 12 ya. Bisa sampai jam 12. Ini nasi uduk jadi rengginang. Gimana? Enggak apa-apa tuh ya. Ya baik. Tapi ngaji ini tadi udah bisik-bisik, Kamis depan libur. Katanya hari Arafah. Iya, Arafah libur. Takut Idul Adha doang Kamisnya. Jadi repot katanya. Tadi isunya. Saya juga baru baca satu berita doang. Ya nanti kan kita lihat berita-berita yang lain. Tapi sih kayaknya satu berita juga kuat.
dari satu masalah. Ada 12 nih ngulang nih. Wah, saya harus ulang. Udah ke-6 lagi materinya. Baik, dari ulang dah. Yang pertama dari 12 tuh peraturannya. Yang pertama, sholat yang pertama tuh adalah sholat wajib. Ini apa ini? Jadi yang pertama sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah yang disuruh berjamaah selain witir Ramadan. Tuh. Jadi kalau yang iadahnya sholat wajib, sekarang sholat sunnah, kita udah qobliyah 2 rakaat subuh, yakni sunnah fajar. Kita mau iyadah lah, tak boleh, sebab dia buat sholat wajib. Boleh saja bukan sholat wajib, tapi sholat yang disuruh berjamaah. Pokoknya sholat yang disuruh berjamaah aja deh. Mau wajib ke, mau sunat ke, yang disuruh. Mana tuh yang suruh berjamaah? Id. Kan besok sholat id. Mana idnya hari apa ini? Idul Adha ini? Jumat. Udah id ini nggak usah Jumat ya kan? Lagi zaman pandemi begini ngeri juga ya kan? Jadi nggak usah udah sholat id. Sholat id hukumnya Jumat. Bagaimana ya? Yang sunat dikerjain, yang wajib ditinggalin ini. Begitu. Namanya dia sholat tahajud, kagak sholat subuh. Ini kacau namanya. Mendingan juga nggak usah sholat id, ngambil. Iya begitu. Cuma kalau nggak, kita takut buntutan doang, takut ekor doang. Jadi karena tetangga-tetangga pada saat ketahuan. Begitu. Kalau Jumat kan nggak ketahuan ya. Begitu. Jangan sampai kita sholat id kagak sholat Jumat. Gitu. Kacau. Sholat id, kita udah sholat id di masjid, bini kita pulang ke rumah, belum sholat id, kita ulang, masih disuruh. Sebab sholat id mah sholat yang disuruh berjamaah. Itu pertama. Yang kedua, sholat pertamanya kudu sah. Sholat pertamanya kudu sah. Artinya sah nih, andai enggak sholat iadah juga udah cukup. Begitu. Kedua, sehingga kalau sholat yang pertama tidak sah, contoh Jumat, kita memakai orang 40 pendapatnya. Ini orang 3 doang. Bagaimana ini? Ulang dohor umpama. Itu Jumatnya kurang memadai. Atau sholat kita ada najis. Ada najis. Ada kencing anak. Maklum anak kita masih kecil, kencing, lupa kita nggak punya anak, baik contoh apa aja contoh. Atau di tengah-tengah tol kita pengen kencing, masih kita tahan, jadi sakit perut tengah tol, ya kita kencing aja di pinggiran tol. Nyari aqua nggak ada, adanya air radiator, akan melepuh ya. Air radiator masukin aja, nggak pakai cek. Udah subuh jam 7, entarlah dohor ganti begitu. Lupa pas sholat dohor kagak ganti. Habis sholat ingat kalau celana kita ada, sebab tadi jam 7 kencing
enggak cebok. Nih sholat tadi tuh dohor tuh kagak sah. Wong kita sholatnya ada najisnya. Iya, ini mah iadahnya bukan materi kita. Karena sholat yang pertama tuh sebetulnya tidak sah. Wong kurang persyaratan. Maka syarat nomor 2, kalau iadah tuh pengen bener, sholat yang pertamanya benar-benar sah. Begitu. Maka disunatkan iadah. Tapi kalau yang pertamanya nggak sama, sholat id. Mana zaman akhir? Ini zaman akhir. Zaman akhir itu zaman bikin puyeng di otak. Zaman akhir, zaman bikin puyeng. Yusbihul mar'u musliman wa yumsi kafiran. Pagi-pagi muslim, sore kafir. Artinya pagi benar, sore kagak benar. Dikata benar orangnya, dikata sehat kayak orang gila. Dikata gila tapi sehat. Ini namanya disebut zaman akhir. Zaman akhir. Inilah kita orang banyakin baca istighfar, banyakin berarti puyeng, banyakin sholat. Di zaman akhir. Ini kita ngadepin. Gimana enggak dikata gila, tapi sehat. Dikata sehat, tapi kelakuannya kayak orang mirip. Ada orang pagi-pagi pakai seragam, foto seragam sekolah, habis foto copot lagi. Ini waras apa gila? Dikata waras, kelakuan kayak orang mirip, pakai baju seragam, foto copot lagi. Mana orang pakai tas sekolah lagi nih, udah tua, foto, habis itu copot lagi. Ini sehat atau gila ya? Zaman akhir, macam-macam. Kalau zaman akhir emang begitu. Zaman iya, rupa-rupa. Zaman akhir. Ada orang rumahnya di Bayoran, punya teman orang Rawabelong, naik motor dari rumahnya, nyamper temennya ke Rawabelong. Ngomongnya dia mau sholat dohor di Pondok Indah, pengen makan soto Betawi, Ajiri, Pondok Indah. Boncengan lagi sama temen, sholat di dekat Pondok Indah. Mana jauhan sholatnya semeter jaraknya, yang deket-deket. Habis jauhan udah salam, naik motor, lalu kemudian makan nasi, baru pulang. Ini ngapa ini? Padahal jalan dari Bayoran Rawabelong Pondok Indah jauh ya, hampir setengah jam lebih. Rapet naik motor, nggak pakai dikasih bantal 5, kagak. Tapi pas sholat renggang, habis itu naik motor rapet lagi. Dikata waras, kayak gila. Dikata gila, tapi waras. Zaman akhir. Pas sholatnya, habis sholat ada tahlilan rapat. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Zaman akhir. Ada lagi sholat id. Mana tafsir ini macam-macam zaman akhir. Si imamnya udah bilang
sawu suhufakum, tolong jaga jarak. Ini terjemahan siapa ini? Hadis ini baru terjemahan. Tadi disuruh sawu suhufakum, tapi terjemahannya tolong jaga jarak. Dikata waras kayak orang miring, dikata miring ngimami. Bingung juga kita. Emang zaman akhir, zaman akhir, zaman akhir. Jadi kata si imam, tolong jaga jarak. Sholat id ini jangan rapat-rapat, masih masa transisi antara lockdown dan new normal. Begitu. Dan saya ingetin, karena sholat id ini jarang-jarang, setahun 2 kali. Begitu, setahun 2 kali. Jadi takutlah lupa. Saya mau bilang ini sama kalian semua jamaah. Rakaat pertama tuh takbirnya 7 tambahannya. Rakaat pertama takbirnya 7 ditambah dari takbiratul ihram. Jadi 8 alamat takbir ihram. Rakaat kedua tambah 5 sama takbir berdiri jadi 6. Jadi 7 sama 5 tambahannya ya. Ingat-ingat, sebab ini sholat setahun 2 kali, takut lupa. Jangan sampai ente lupa. Kata si imam, sholatlah itu yang pertama mengingat-ingat juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua habis sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa di imamnya, padahal dia ngumumin, lupa nambalin 5. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum ada yang batuk, Subhanallah. Ada yang baca tas. Imam, udah baca Fatihah. Imam, ntar aja dah sujud sahwi. Imamnya, kata imam sujud sahwi. Maka kemudian itu imamnya terus saja. Tapi banyak subhanallah. Akhirnya balik lagi juga dia. Allahu Akbar. Padahal ntar sujud sahwi juga. Gitu. Akhirnya imamnya itu sujud sahwi juga. Kata kita yang mudah ngaji kasih betul saja, ini sunnah hayat pakai sujud sahwi batal nih sholat. Pulang ke rumah sama bini, tadi sholat. Yang imamnya lupa itu ya, kita sholat lagi di rumah. Ini mah bukan iadah yang tadi. Wong sholat pertamanya tidak sah. Begitu. Contoh biar kita gampang memahami. Nggak, ini iadahnya emang kudu itu. Jadi syarat yang kedua, kalau iadah kita pengen dibenarkan oleh agama, sholat yang pertama kudu sah. Yang ketiga, iadahnya cukup sekali. Iadahnya cukup 1 kali saja. Tak usah banyak-banyak. Walau ada qaul dari Sayyid Al-Bakri, Sayyid Bakri, Abul Hasan Al-Bakri, yang punya salawat Allahumma sholli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi qadri miqdar, yang dipopulerkan dalam tarekat Tijaniyah. Kalau tarekat Tijaniyah salawatnya ini
3, 4. Jadi yang ketiga, i'adahnya cukup sekali, jangan terus-terusan. Yang keempat, sholatnya tetap yang kedua tuh niatnya sholat wajib, usolli fardhu zuhri, tetap sholat fardu. Enggak boleh sholat sunnah, wong sholatnya wajib walaupun nilainya sunnah. I'adahnya tapi sholatnya wajib. Sama kayak bocah sholat dohor umur 10 tahun, usolli fardhu zuhri kagak wajib, kagak, masih bocah belum wajib, tapi usolli fardhu tetap niatnya kudu niat ibadah sholat fardhu kalau pengen i'adah. 4, itu peraturan di dalam kita sholat yang namanya i'adah. Jadi yang keempat, kita orang kudu niat sholatnya adalah sholat fardu. Tak boleh kalau dia niatnya sebagai sholat sunnah, ndas. Kudulah kita niatnya sholatnya sholat fardu. Yang kelima, yang i'adah niat si imam tuh wajib niat jadi imam. Sholat ini yang kedua nih kudu berjamaah dari awal sampai akhir. Itu 5, singkat. Keenam, nah ini malam ini keenam, sholatnya kudu masih pada waktunya. I'adah sholat keduanya kudu masih pada waktunya. Ibarat dohor tadi jam 12, bini baru pulang jam 2 belum sholat, neng saya imamin, emang belum sholat? Udah tadi ya Allah waktu jam 12 saya kan ada ya, jam 2 masih dohor. Kalau udah jam 4 iya ada dohor, gak jadi karena udah keluar waktu. Yang ketujuh, si imam itu wajib niat jadi imam. Yang ketujuh, si imam itu wajib niat jadi imam. Sebab ada beberapa sholat yang imam wajib niat jadi imam, di antaranya sholat i'adah. Itu yang ketujuh. Masih nyisa 5 pertemuan mendatang. Dia masih panjang. Jadi libur kan masih ketemu fikih nanti. Segini aja. Nasi uduk takut jadi rengginang. Bingung saya. Jadi kita bakal saya terusin di wasaminu ke-8. Wasaminu. Mana tuh wasaminu? Mundur dari bacaan tadi. Ada saminu. Wasaminu antu ada nanti. I'adah ini madzhab apa? Ntar kita terangi. Sebab ada madzhab Malik dan madzhab Hanafi tak ada i'adah yang model kayak begini. Yang ada madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Nanti saja. Buat tanya jawab saja dah. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa. Di